bersyukur Tuhan kepada-Mu buat segala kebaikan dan anugerah. Semoga karunia setiap karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat
Sebab Kau yang layak kami sembah, seluruh kami kagum akan Kau, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan, glory bagimu Yesus. Ku kagum hormat, sebab kami kagum akan Kau Tuhan. Ku kagum hormat akan Kami kagum akan Kau Yesus. Kau Allah yang layak dipuji.
berkuasa selamanya. Kuatkan tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kuatkan tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, apa kabar? Pasti dalam keadaan sehat selalu. Gak terasa ya, kita udah sampai di minggu kedua September. Saya punya cerita kurang lebih 6 tahun lalu sebelum COVID, saya ada rakernas di satu kota di Indonesia bagian timur, yaitu di Manado. Begitu sampai di sana, di mall sudah pasang scaffolding dia untuk menghias. Saya tanya, ada event kah? Enggak, ini persiapan Natal. Aduh, padahal baru mulai masuk gitu ya. Padahal kalau di rumah saya, nanti 25 Natal, kira-kira 23 atau 24 baru keluar pohon Natalnya gitu. Kadang-kadang kelewatan, udah lewat baru keinget. Oh iya ya, kemarin Natal ya, kita nggak pasang pohon Natal ya. Yang penting perayaannya kan. Ya, eventnya gitu, bukan atributnya bagi saya, tapi bagi beberapa orang itu atributnya. Baik, mari kita teruskan pengajaran kita pagi hari ini. Tetap masih dalam living as citizen of heaven atau hidup sebagai warga surgawi. Tapi judul kali ini adalah storing treasure in heaven atau menyimpan harta di surga. Penasaran? Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa, kami boleh menikmati firman Tuhan. Semua persiapan hamba-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar cuma firman saja yang keluar dari mulut hamba-Mu. Kami sama-sama mau belajar dan mau mendalami firman Tuhan ini. Sebab firman ini adalah seperti pedang bermata dua, bukan cuma kepada jemaat-Mu, tapi kepada hamba-Mu sebagai pelaku firman juga. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kami otoritas untuk kami mendengar dan merenungkan juga mempraktekkan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat tema kita terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Ya. Firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Saya akan bacakan dengan pelan-pelan kepada Bapak Ibu. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya. Ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, itu ayat tema kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata menyimpan ya dalam bahasa Yunani disebut thesaurizo. Ya, thesaurizo. Seperti ada di slide ini, thesaurizo dalam bahasa Yunani yang diartikan begini, mengumpulkan atau mencadangkan atau menyimpan, ya, lebih kepada storehouse. Ya, storehouse of treasure. Jadi tempat penyimpanan harta untuk di masa depan. Jadi konteks ini bahwa harta yang dimaksud adalah investasi rohani yang bertahan selamanya, bukan kekayaan materi yang cepat rusak. Ya, itu seringkali pertanyaannya kan begini, mengapa kita harus menyimpan harta di surga? Menyimpan harta di surga itu nyetornya tidak seperti beberapa kawan kita yang dia bakar di dunia lantas itu seperti menyimpan di surga. Enggak, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Sebagai warga kerajaan surga, hidup kita ini fokus kita pada kekekalan kan. Bukan pada apa yang ada di dunia ini. Kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dengan satu fokus orientasi kita adalah kekekalan. Yaitu kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia di surga. Ya kan? Bukan pada hal-hal yang sementara. Nah, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana memikirkan perkara yang di atas. Ya, memikirkan perkara yang di atas. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengumpulkan harta di surga. Tuhan menegaskan bahwa prioritas kita sebagai warga kerajaan ya selama di bumi ini adalah fokus pada harta surgawi yang kekal. Katakan dalam Matius 6 ayat 19, Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi karena harta tersebut sifatnya itu sementara atau rentan, ya. Perintah ini ditujukan kepada kita untuk kita berhenti menimbun harta duniawi yang fana. Ya, harta duniawi yang fana dan mulai hidup fokus kepada harta yang bersifat lebih kekal. Nah, kita akan belajar sama-sama apa sih arti menyimpan harta di surga. Ya, menyimpan harta di surga itu seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah harta di dunia ini adalah fana. Ya, kenapa kita menyimpan harta di surga? Jawaban pertama adalah karena harta di dunia itu fana.
Ya, harta di bumi itu seperti uang, rumah, kendaraan, barang-barang bermerek dan lain sebagainya. Memang kelihatannya menarik dan semua punya price atau semua punya harga. Ya, tapi percayalah, itu sifatnya sementara. Ya, harta di bumi itu sifatnya sementara. Alkitab mengingatkan kepada kita untuk sikap waspada terhadap keterikatan harta duniawi. Ya, kita ini cenderung terikat dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Ya, sekelompok orang terikat dengan brand-brand tertentu. Kalau pakai brand ini itu kelihatannya mahal, atau brand-brand mahal itu membuat meningkatkan harkat martabat dan lain sebagainya gitu. Terlihat tuh biasanya paling mudah tuh di mana cara kita menilai itu tas mahal apa enggak, dari cara bawanya. Itu biasa ibu-ibu tuh kan, atau tante-tante itu kan. Kalau yang murah tuh selalu ditenteng di bawah begini, kayak goodie bag gitu kan, kayak tas kresek itu kan ditenteng di bawah. Semakin mahal, semakin nentengnya. Kalau yang mahal tuh tentengnya di sini nih, kayak gelang ini ditenteng itu jalannya begini. Kelihatan. Supaya apa? Apalagi mereknya itu harus ke depan sana supaya kelihatan. Tapi itu semua bersifat fana, ya. Di dalam ayat ini ketemu bahwa ngengat dan karat atau pencuri. Jadi ada tiga hal yang membuat kekayaan itu jadi fana gitu ya. Dalam bahasa Yunani kata ngengat itu dikatakan ses atau lebih kepada serangga pemakan kain. Karena kalau dalam konteks zaman dahulu, zaman Yahudi, orang Yahudi itu menyimpan kekayaan dalam bentuk pakaian yang mahal, yang mewah. Jadi bagaimana cara melihat seseorang ini kaya apa enggak? Dari pakaiannya, dari jubah yang dia pakainya, dari bahan tertentu, mungkin sutra atau apa, zaman itu terkenalnya. Nah, musuh daripada pakaian itu adalah serangga. Ya, serangga. Sama seperti hari ini. Kalau kita salah menyimpan, musuh kita adalah binatang pengerat itu yang ada rayap. Rayap. Kita mengenalnya sebagai rayap. Nah, zaman itu dikenal sebagai apa? Ngengat. Jadi ngengat itu adalah gambaran dari simbol kerusakan alami yang membuat harta dunia itu jadi rapuh. Ya kan? Zaman sekarang aja kalau sudah namanya rumah itu ada rayapnya, kalau nggak segera dibasmi, sebentar aja kusen rapuh, dinding rapuh, semua jadi rapuh. Ya. Apalah artinya harta duniawi ini? Semua dalam bentuk kan. Baru-baru ini kita ngelihat bagaimana orang menyimpan harta di dunia ini dengan sekali momen ya terjadi kerusuhan dan pengerusakan dan penjarahan, hilang. Ya, itulah harta di dunia. Harta yang fana. Even mau mereknya apapun gitu. Mau mereknya mahal sekalipun. Ya, kita lihat di media-media sosial itu mobil mahal, tetap aja begitu dilempar batu ya pecah kacanya. Ya kan? Jadi dan apa yang disebut harta dunia itu, dia akan mengalami depresiasi atau penurunan nilai harganya. Ya kan? Yang tadinya mahal karena sudah berumur jadi murah. Kecuali barang-barang yang dikolektor, semakin hari semakin mahal. Nah, yang kedua di situ adalah berkarat. Dalam bahasa Yunani dikatakan brosis. Diartikan kepada pemakan, penggerogot, kerusakan. Apapun bentuk hartanya, mau pakaian, mau logam berharga, mau makanan, ya kan? Pasti akan mengalami yang namanya kehancuran atau pengerusakan atau penggerogotan gitu ya. Kalau makanan tuh jadi basi gitu kan. Rasanya jadi busuk gitu. Kalau kalau kita nyimpan barang-barang yang mungkin bersifat metal, dia akan digerogoti dengan apa? Mulai berjamur, nanti dari jamur berubah jadi berkarat, ya. Nanti kalau sudah berkarat jadi jabuk, rapuh dan lain sebagainya. Ya, demikian juga kan gitu. Jadi dengan kata lain gini, bisa rusak sama habis. Kalau pencuri kita sudah tidak usah diartikan dalam bahasa Yunaninya, sudah tahu bahwa barang itu akan bisa hilang, gitu kan? Bisa hilang, diambil orang. Ya. Jadi banyak orang hancur karena kehilangan harta benda mereka. Kenapa demikian? Karena dia taruh hatinya di situ.
Ya, dia taruh hatinya di situ. Bahkan beberapa tidak mampu menghadapi kenyataan tersebut. Ini menunjukkan bahwa harta duniawi itu nggak dapat memberikan keamanan sejati. Ya. Lantas apa arti yang kedua? Arti yang kedua, prioritas adalah harta yang kekal. Ya. Apa arti menyimpan harta di surga? Harta di surga adalah harta yang kekal. Hubungan erat kita dengan Kristus menghasilkan sukacita. Setuju, katakan amin. Ya. Jadi itu nggak akan pudar. Ya. Satu harta yang lebih mahal daripada harta yang benda itu, yang pertama adalah sukacita. Ya kan? Orang banyak uang belum tentu bisa sukacita. Orang banyak uang belum tentu bisa bahagia. Orang banyak uang belum tentu bisa bisa bersyukur dengan semua itu. Ya kan? Kita loh baru-baru ini ngelihat saking geramnya apa? Saya mau nuntut. Ya, waktu di grup saya nanya, kira-kira yang dijarah bisa nuntut nggak ya? Kami agak bingung menjawabnya. Sebab kalau pencuri ketangkep dituntut bisa. Kalau penjara dari sekian ratus orang tuh yang mana yang mau dituntut kira-kira? Iya kan? Apalagi ya saya juga waktu nonton saya bingung juga yang kira-kira yang mana yang mau dituntut, yang ini, yang itu, yang ono. Semua orang yang keluar dari dalam rumah bawa sesuatu. Ya kan? Yang mana sebenarnya yang mau dituntut? Ya. Jadi beda dengan harta yang seperti sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Oh, satu lagi, kesehatan. Itu nggak bisa dicuri orang. Kenapa? Itu stay dalam diri kita, dan ketika kita memutuskan untuk bisa bahagia, itu kekayaan itu akan ada sama kita. Dan itu nggak bisa dibeli sama uang. Ya. Jadi warga kerajaan harusnya menjadikan ini prioritas. Bahwa kekayaan yang bersifat kekal seperti ini itu adalah hal yang prioritas. Bukan harta benda itu yang prioritas. Ya kan? Terus arti yang ketiga adalah begini. Ya. Tetap bekerja dan tetap memprioritaskan Tuhan. Ya. Jangan berpikir bahwa ketika Tuhan memberkati itu berarti bahwa kita tidak bekerja. Enggak. Ya. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk bekerja keras. Justru ya, dari kitab Kejadian sudah ditentukan bahwa manusia itu ditempatkan di Taman Eden dengan dua tugas, mengembangkan dan memelihara itu bekerja. Ya. Dan bekerja itu merupakan wujud daripada penyembahan kepada Tuhan. Saya lupa ayatnya tapi bunyinya seperti ini. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ya kan? Apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi ketika kita melakukan doing something atau bekerja, itu kita lagi melakukannya untuk Tuhan, dan itu adalah penyembahan. Itu adalah ibadah yang sejati buat kita. Tuhan Yesus tuh nggak ngelarang kita kerja keras, gitu kan? Warga kerajaan harus memprioritaskan kekekalan. Jangan sampai sistem dunia atau kosmos ini mempengaruhi cara berpikir sehingga kita lupa prioritas yang benar. Prioritas kita tetap Tuhan. Prioritas kita dalam kehidupan ini, di dunia ini adalah kekekalan, yaitu Kristus. Bahkan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini kan representatif atau representasi daripada surga yang ada di bumi ini. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apa yang kita hidupi, harusnya kita merepresentasikan apa yang ada di dunia, apa yang ada di surga. Bukan sebaliknya. Ya. Nah, ada satu lagi yang kenapa kita menyimpan harta di surga, tapi tidak masuk di slide ini, adalah bahwa kadang-kadang orang tidak siap untuk menanggung kerugiannya ketika kehilangan. Gitu ya. Itu sebabnya kenapa kita harus menyimpannya di surga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana caranya kita menyimpan harta di surga. Ya, tadi saya sudah bilang, kita nyimpan harta di surga nggak seperti mungkin ada rekan-rekan kita yang lain, mungkin dengan bakar dupa, dengan bakar
mereka beli uang di sini terus dibakar kayaknya dikirim ke sana. Enggak seperti itu. Ya. Menyimpan harta di surga. Bagaimana caranya? Yang pertama, miliki hati yang diubahkan. Miliki hati yang diubahkan. Kita tahu bahwa manusia itu basicnya itu licik. Yeremia 17 ayat yang ke-9 bilang ini, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Ya. Perhatikan begini. Kita memerlukan kelahiran baru untuk dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Kata dilahirkan itu dalam bahasa Yunani disebut genao atau to produce, untuk menghasilkan sesuatu yang baru, untuk menghasilkan hal-hal yang baru. Kolose 3 ayat yang ke-10 berkata bahwa kalian sekarang dalam bahasa AMD atau yang mudah dimengerti, dalam terjemahan yang mudah dimengerti dikatakan gini, kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Ya, dengan kata lain, bahwa kita ini manusia yang baru. Nah, ini yang saya suka. Yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya. Jadi waktu kita mengenakan manusia baru kita, ini kita lagi diproses sama Tuhan untuk jadi jadi sesuatu yang baru. Itu. Jadi makanya kenapa? Untuk dapat menyimpan harta di surga, yang pertama punya dulu hati yang baru. Bukan hati yang ada di dunia, tapi hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Ayatnya kan bilang ini, hendaknya kamu dalam hidupmu bersama. Bersama dengan siapa? Dengan Kristus. Menaruh juga pikiran dan perasaan yang terdapat di dalamnya. Nah, kita perlu hidup seperti cara Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Dengan hati yang diubahkan. Roma 12 ayat 2 biarlah hidupmu diubahkan sesuai pembaharuan budimu, gitu kan. Jadi gini, konsep kelahiran baru itu tidak berubah fisik, tidak. Yang dirubah itu mindset-nya. Nah, kita perlu mengubah mindset kita supaya sama dengan Tuhan, supaya kita bisa melihat kerajaan Tuhan. Ya. Jadi warga kerajaan itu harus mengalami perubahan hati sehingga dapat memprioritaskan Tuhan. Untuk dapat menyimpan di harta di surga, kita harusnya kata-katanya mungkin lebih mudah seperti ini. Kita harus menyamakan dulu dengan cara berpikir Tuhan. Hati di sini bukan bicara tentang heart, tapi mindset. Lebih kepada mindset. Ya. Tetapi berubahlah sesuai pembaharuan budimu. Nah, mindset kita itu yang dirubah supaya sama dulu dengan Tuhan. Dengan begitu kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau nih, caranya begini. Ya. Sama saya waktu ngobrol sama istri saya. Ya memang istri saya membawa sebuah institusi merek gitu kan. Tapi waktu saya tanya, apa ideologinya kita harus menyimpan misalnya di bank A begitu, di sebuah penyimpanan atau institusi penyimpanan di tempat A begitu ya. Kenapa? Nah, jawabannya sederhana, karena dia punya ideologi. Maksudnya dia punya produk yang menguntungkan buat kita. Apa menguntungkannya? Bukannya semua perbankan, saya sebut saja perbankan punya produk masing-masing begitu kan? Ya, Koko perlu mencari tahu yang mana dari yang itu yang bisa sehati sama Koko. Baru Koko akan invest di perbankan tersebut kan, di bank tersebut kan, gitu. Jadi kalau ketika kita sehati, konsep berpikir bank itu sama dengan cara kita mau menyimpan, baru kita akan bisa menyimpan dengan nyaman kan. Nah, sama dengan ini. Jadi konsep kehidupan kerajaan surga itu baru akan kita terima ketika kita bisa menyamakan cara berpikir kita dengan yang. Jadi sebagai warga kerajaan surga, kita harus punya pemikiran yang sama dulu dengan Kristus. Supaya kita bisa memahami dan bisa menyimpan harta kita di surga. Dan dengan yakin ketika kita investasi rohani, kita tahu bahwa investasi itu adalah di tanah yang
subur. Ya. Nah, bagaimana yang cara yang kedua? Ini dunia bahkan bertolak belakang dengan ini kan. Bagaimana cara menyimpan harta di surga? Yang kedua adalah dengan membantu orang miskin atau membantu yang membutuhkan. Ya. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-45 itu sungguh sebuah cerita atau sebuah kisah yang ditulis dalam Alkitab yang menjadi contoh paling bagus untuk hal itu. Ya, dikatakan bahwa ada selalu dari mereka yang menjual harta lalu membagikan kepada semua orang. Dalam hal ini other believers atau sesama orang percaya gitu, sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, kita ini Tuhan mengajarkan kepada kita dengan membantu orang miskin dan membantu yang membutuhkan itu adalah dengan belajar peduli. Ayatnya kan lagi bilang begini, Tuhan lagi mengajarkan kapan kamu tahu aku haus dan kamu kasih aku minum. Kapan kamu tahu aku lapar dan kamu kasih aku makan. Kapan aku telanjang dan kamu kasih aku pakaian. Itu. Meskipun kita nggak dapat penghargaan dari membantu orang miskin ini, ya, penghargaan duniawi atas apa yang kita tindakan kan enggak. Ya kan kita kan bukan yang kita lakukan ini kan bukan sesuatu yang sengaja saudara bikin acara untuk membantu orang miskin, itu kan politik banget gitu kan. Modus lah ceritanya. Tapi kan yang Tuhan ajarkan ini enggak. Lihat yang di sekitar kita ini, yang mana yang perlu dibantu gitu kan. Meskipun kita nggak dapat penghargaan atas tindakan ini, namun itu sebuah investasi dan kekal. Ya. Kenapa? Karena tadi harta di surga itu kan bukan berwujud seperti barang atau pakaian atau logam atau apapun gitu. Tapi harta surga yang kekal itu salah satunya apa? Adalah kebahagiaan. Waktu kita bantu orang, percayalah, kayaknya ada kebahagiaan gitu. Saya sering melakukannya. Tapi saya nggak pernah bantu orang dengan begitu ada orang minta saya kasih, enggak. Bukan itu cara saya gitu ya. Tapi saya mau pastikan bahwa saya selalu bantu orang gitu. Dan ketika kita bantu seseorang itu ada rasa kebahagiaan gitu. Ya, awalnya saya nggak mengerti, saya kok ngalami begini gitu ya. Ya, begitu sudah bisa duduk bersama Tuhan bilang begini, ketika kamu bisa bantu orang, itu tandanya bahwa kamu punya. Waktu itu Kak Hero juga mengajarkan, Pak Gembala mengajarkan, kalau kita bisa memberi, itu karena kita punya. Sekali lagi ya, kita bisa memberi, itu berarti tanda bahwa kita punya. Setuju? Katakan amin. Ya kan? Kalau kita bisa memberi, berarti karena kita punya. Nah, dari mana kita punya? Itu bukti bahwa kita diberkati sama Tuhan. Tuh, seperti yang kalau kita mau memberi persembahan itu kan, selalu ditekankan bahwa bukan karena kita mau diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Ya kan? Seperti itu kan? Nah, sama. Kalau kita bisa memberi, berarti itu bukti bahwa Tuhan hidup dalam kita dan kita punya lebih dulu daripada orang tersebut. Ya. Di dunia nggak ada penghargaan tindakan ini, tapi investasi surga itu dampaknya kekal. Dengan membantu semua, kita sedang memuliakan Tuhan. Kenapa? Kita sedang menyatakan kepada dunia, ya, kita sedang menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan sanggup memberkati hidupku. Cara memberi itu adalah salah satu cara memuliakan Tuhan. Setuju katakan? Oke, itu sebabnya salah satu cara menyimpan harta di surga adalah dengan membantu sesama kita. Memberi. Ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara menyimpan harta di surga? Berani mengambil resiko. Maksudnya adalah begini,
Maksudnya adalah tidak terikat pada rasa takut akan kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan materi. Materi yang berwujud seperti apa tadi? Rumah, uang, ya kan? Atau barang-barang berharga. Ya. Tapi menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Ada kisah tentang janda miskin itu dalam Markus 12 ayat 42-43 itu ketika Yesus ada di bait Tuhan tuh dia ngelihat janda miskin. Dikatakan janda miskin memberikan semua miliknya, berbeda dengan orang kaya yang hanya memberikan sebagian kecil. Dikatakan lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser. Yang mana 2 peser itu 1 duit, ya. Dikatakan bahwa terus dipanggil murid-muridnya dan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Karena 2 peser ini apa? 2 peser ini adalah semua harta daripada janda miskin itu dimasukkan. Ya, sedangkan orang kaya, dia masukkan itu dari sekian banyak tuh dia masukkan sedikit. Tapi kalau janda miskin ini dari nggak ada dia masukkan yang ada aja di dalam persembahan. Ya. Ketika kita hidup untuk raja yang kekal dan kerajaan yang tidak berakhir, kita harus berani membuat keputusan yang membawa resiko demi nama Tuhan, termasuk menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Penganiayaan yang di sini yang dimaksud itu adalah apa? Kita berani nggak kehilangan? Atau kita berani nggak memutuskan untuk kehilangan momen tersebut? Ya. Nah, saya mau cerita sebuah kesaksian daripada daripada hal ini, daripada berani mengambil resiko. 2004 gereja kami di Balikpapan ini launching. Nah, ketika masuk 2000, saya lupa antara 2005-2006, Pak Gembala mulai mengajarkan, waktu itu value kita belum seperti saat ini yang ada 5 like. Ya, tapi waktu itu value kita masih HIT, dikenalnya dengan HIT, humility, integrity, dan truth. Nah, sampailah kita pada pengajaran yang disebut integritas. Nah, waktu kita mulai belajar integritas, ini ayat ini menantang ini. Berani nggak kita terima berkat lebih dengan mulai berani untuk hidup integritas di hadapan Tuhan? Ya, ketika kita mau memutuskan untuk melakukan itu, saya mulai hitung-hitungan. Wah, begitu saya hitung, waktu itu kerjaan saya adalah desain grafis, ya. Jadi waktu saya hitung-hitung, ya Tuhanku, saya bilang, rupanya aplikasi yang ada di dalam laptop saya ini sama harga laptop saya ini lebih mahal jumlah aplikasinya kalau dihitung. Ini semua aplikasi yang ada di dalam laptop saya ini ternyata kalau diikutkan dengan yang namanya integritas berbayar. Jadi bukan berbajak tapi berbayar begitu. Dan itu dinominalkan, jumlahnya harganya sama seperti harga laptop saya ini. Ya kan? Singkat cerita, saya diskusi sama istri saya. Sayang, ini kita kalau mau jalankan itu, ini semua dihapus, dibersihkan, terus mulai beli aplikasinya. Itu harus mengeluarkan segini kira-kira bagaimana? Akhirnya untuk melakukan itu kami memutuskan untuk lakukan aja kok, kalau sudah mau jalan sama Tuhan ya jalan sama Tuhan. Saya cuma ngomong begitu. Saya hapus dan mulai kita hasilnya waktu kita investasi ada bunganya kan pasti. Nah, bunganya apa? Rupanya aplikasi yang asli lebih bagus daripada aplikasi yang berbajak gitu. Kenapa? Plug-in-nya semua all in. Jadi nggak usah beli lagi. Ya, itu kesaksian dalam kehidupan saya. Dan kenapa itu? Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kejar Yesus di atas segalanya. Ya, serahkan hidup kita kepadanya. Dengan begitu kita bisa berinvestasi dalam kerajaan surga. Jadilah kaya di hadapan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dari cara menggunakan uang, dari cara mengucapkan kata-kata, sehingga kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Ya, Tuhan mengingatkan kita, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semua kebutuhan kita akan ditambahkan kepada kita. Dengan memiliki pola pikir surgawi, kita akan bebas dari nilai-nilai dunia. Ya, dari nilai-nilai dunia dan bisa mulai menyimpan harta di surga. Ya, berupa kebahagiaan, berupa kesehatan, berupa sukacita. Percayalah, ketika kita nabur sukacita, kita akan menuai kebahagiaan, dan ketika kita bahagia, kita akan hidup dengan sehat. Karena salah satu kunci daripada memiliki kesehatan adalah kebahagiaan. Ya, orang yang terus dengan salah satu sumber penyakit itu adalah, atau pemicu penyakit itu adalah, kedokteran bilang bahwa itu stres itu memicu ke penyakit. Dengan hidup bahagia dalam Tuhan, dengan penuh dengan sukacita ilahi, saya percaya bahwa kita semua akan mengalami hidup dalam keadaan sehat yang disertai Tuhan. Setuju? Katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, kami bersukacita pagi hari ini, kami antusias, kami sudah belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, bahwa kami mau berinvestasi dengan cara yang benar, yaitu berinvestasi di kerajaan surga. Kami mau punya harta, yaitu kebahagiaan, kami mau punya harta sukacita, kami mau punya harta kesehatan, sebab harta ini lebih kekal daripada harta kami yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, dan bahkan harta dunia ini tidak mampu membeli sukacita. Harta di dunia ini tidak mampu membeli kebahagiaan. Harta di dunia ini yang banyak sekalipun tidak mampu membeli kesehatan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, pengagungan kami kembalikan kepada Engkau, Allah yang dahsyat, hidup, berkuasa, kekal selama-lamanya. Yang setuju sama-sama bilang amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada, sebelum kita akhiri dan kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan persiapkan persembahan kita. Mari kita angkat gadget kita untuk persembahan yang kita persiapkan. Sekaligus kita akan menutup dan menerima berkat Tuhan. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menyatakan firman-Mu secara langsung Tuhan, untuk berinvestasi dalam kerajaan surga. Bukan karena kami ingin diberkati lebih lagi, tapi karena kami yakin kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati setiap tangan, setiap hati yang berniat untuk menyampaikan berkat-Mu, untuk kami kelola dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mau mengangkat tangan Tuhan sebelum kami berpisah, kami mau mengangkat tangan untuk bangsa Indonesia. Bangsa ini sedang tidak dalam keadaan yang kondusif Tuhan. Kami percaya segala bentuk pertikaian, ketidakcocokan, Tuhan yang berikan damai sejahtera pada semua pihak. Dan orang-orang yang menganggap dirinya lebih hebat, berikan kerendahan hati. Berikan berikan hati yang luas Tuhan untuk tidak menyatakan kesombongan karena lebih hebat, karena lebih kuat, karena lebih banyak materinya, tapi biar kita sama semua, sebab di balik semua jabatan kita ini, kita sama adalah masyarakat Indonesia. Itu sebabnya kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, berikan hikmat, kasih setiamu untuk memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan bijaksana, dan penuh dengan kedamaian Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kota Balikpapan yang sudah juga sedang membangun, yang juga ada demo tapi sangat damai sekali Tuhan. Kami percaya ini semua karena campur tangan Tuhan, dan biarlah itu tetap ada di kota kami Balikpapan ini. Berkati juga gereja kami yang sedang membangun, Tuhan cukupkan semuanya Tuhan. Kami percaya tanda ajaib terjadi dalam pembangunan gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mau buka kedua tangan kami. Kami mau aminkan dengan antusias karena kami tahu bahwa berkat ini datang daripada Tuhan, bahwa adalah kehendak Tuhan kami semakin naik dengan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, diberkati keluar masuk, dan bahkan mulut kami berkuasa. Kami kegenggam erat kedua tangan kami dan kami memperkatakan berkat kepada tangan kami, dan dengan kata-kata, apa saja yang aku kerjakan dengan kedua tanganku ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang aku kerjakan dengan kedua tanganku ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Dan apa saja yang aku kerjakan dengan kedua tanganku ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Mari para imam, arahkan kedua tanganmu yang duduk bersama anak istri,
suami bisa tumpang tangan di atas kepala anak dan istri, dan terimalah berkat Tuhan, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah. Hari ini, besok, bahkan sampai seterusnya. Yang percaya tangan berkat Tuhan di tangan kita, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.